Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrul Haya dari kelompok 9 kontrak drafting akan menjelaskan tentang perjanjian kontrak. Anggota kelompok pertama saya sendiri Muhammad saya, yang kedua Azam Al-Fadi, yang ketiga Siti Diba Anuri. Halo. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan di sini kontrak kerja merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang memuat poin-poin dari hak kewajiban dari kedua belah pihak sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halo. Yang kedua, isi kontrak kerja menurut pasal 54 UU Undang-Undang. Yang kedua, isi kontrak kerja menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat perusahaan dan jenis-jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur dan alam pekerja atau buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mas Azam Al-Fadi. Ya, selanjutnya jenis-jenis kontrak kerja. Kontrak yang pertama, kontrak kerja paruh waktu, yakni karyawan yang bekerja dalam waktu lebih singkat dari karyawan biasanya dengan durasi kurang dari 7 atau 8 jam. Yang kedua, kontrak karyawan tidak tetap, yakni karyawan yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu dengan pihak perusahaan. Yang ketiga, perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjaannya sering disebut karyawan tetap. Yang keempat, outsourcing, yakni hubungan kerja antara pihak penyedia jasa kerja dengan pekerja dapat berbentuk PKWT atau PKWTT. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari surat perjanjian kerja waktu tidak tetap. Nah, jadi strukturnya yang pertama itu instansi atau perusahaannya yaitu PT Hydroclean. Selanjutnya pasal 10, pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini tidak dibenarkan untuk melakukan kerja rangkap dalam bentuk apapun. Pasal ke-11, pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian kerja ini dengan syarat pemberitahuan kepada pihak kedua tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga. Dalam masalah ini, pihak pertama wajib memberikan ganti rugi atau pesangon kepada pihak kedua yang jumlah serta tata aturannya merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku. Pasal 12, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau pihak pertama tidak layak diterima lagi. Terus pasal 13, perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Pasal 14, yang pertama itu apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat kedua, apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang. Terus struktur selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh pihak pertama dan lainnya untuk dipegang oleh pihak kedua.
Kemudian tempat dilakukannya perjanjian ini adalah dibuat di Serang tanggal 17 November 2021 sebagai pihak pertamanya yaitu Azam Al-Fatih Akam dan pihak keduanya Muhammad Asulkaya. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya akan membacakan surat perjanjian kerja dari PT Hidroklin Serang, Banten. Yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri, Azam Al-Fatih Akam, sebagai HRD. Yang kedua, pihak kedua yaitu Muhammad Asulkaya, tempat tanggal lahir Tegal 29 Februari 1999, pendidikan terakhir sarjana strata 1. Dalam hal ini bertindak untuk atas nama dari pribadi dan selanjutnya disebut bab 2. Pada hari Rabu 17 November tahun 2021, kedua belah pihak telah bersepakat mengikat diri dalam perjanjian kerja dengan syarat ketentuan berikut. Yang pertama, pasal 1. Pihak pertama menerima pihak kedua sebagai karyawan di PT Hidroklin. Pasal 2, pihak kedua ditempatkan sebagai Head of Marketing pada Marketing Departemen. Pasal 3, masa percobaan selama 3 bulan. Bulan yang dihitung sejak tanggal masuk pihak kedua terima kerja. Pasal 4, pihak pertama harus memberikan gaji pokok pada pihak kedua sebesar 8 juta rupiah setiap bulan yang harus dibayarkan pihak pertama pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan Indonesia. Pasal 5, sesuai dengan peraturan tenaga kerjaan yang berlaku, jumlah jam kerja efektif adalah 37 jam setiap jam minggu dengan jumlah 5 hari setiap minggu, dimulai dari Senin dan berakhir pada Jumat. Pasal 6, yang pertama, apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk bersifat mendesak, pihak kedua diharuskan masuk kerja lembur, maka pihak pertama akan membayar pihak kedua sebagai imbalan kerja lembur tersebut jumlah Rp100.000 setiap jam lembur. Ayat 2, pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima oleh pihak kedua pada tanggal terakhir setiap bulan. Pasal ke-7, ayat pertama, setiap karyawan berhak mendapatkan cuti selama 3 hari setiap tahun sesuai dengan ketentuan tertib anggota perusahaan. Yang kedua, pengajuan cuti pada hari kerja diajukan setiap karyawan lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan cuti. Pasal 8, pihak pertama wajib menanggung biaya pengobatan serta perawatan pihak kedua sakit atau memerlukan perawatan kesehatan sesuai dengan syarat dan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pasal 9, pihak kedua menyatakan kesediaan untuk menaati seluruh peraturan tertib di PT Hidroklin. 2, pelanggaran terhadap peraturan tersebut harus mengakibatkan pihak kedua jatuhi: yang pertama, skorsing; yang kedua, pemutusan hubungan kerja; yang ketiga, hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk pada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Pasal 10, pihak kedua selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini dibenarkan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain maupun juga dengan alasan apapun kecuali apabila pihak kedua telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak pertama. Pasal 11, pihak pertama berhak setiap saat untuk mengakhiri perjanjian kerja ini dengan syarat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua tanpa berkewajiban menjelaskan alasan apapun juga. Pasal 12, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika pihak kedua meninggal dunia atau hal lain yang menurut pihak pertama layak diterima. Pasal 13, perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika keadaan atau situasi yang memaksa seperti bencana alam, pemberontakan, perang,
dan lain-lain. Pasal 14.1, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila dengan cara pasal ayat pertama pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum dengan memilih kedudukan hukum di kantor kepentingan pengadilan negeri Serang. Ya. Terakhir, demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangka buah asli tembusan bermaterai. Silakan untuk ditandatangani. Terima kasih.